Hari ini saya ingin berbagi mengenai hidup oleh iman. Mungkin ini refreshment ya buat kita tentang hidup oleh iman. Nah, kenapa ini sempat menjadi perhatian buat saya? Karena di era sekarang, sejak pandemik, maka pemakaian internet itu sangat meningkat dengan pesat. Dan salah satu kegunaannya adalah kita melakukan self-diagnostik ya, terhadap sakit. Apalagi ketika orang bergejala COVID, maka dia bisa melakukan self-diagnostik melalui internet. Nah, tetapi tidak cukup mengenai COVID saja, tetapi juga berkembang ke kemungkinan-kemungkinan penyakit yang lain. Sehingga orang mudah sekali dalam perbincangan, hati-hati kamu bisa kena jantung, ya. Hati-hati kamu bisa kena diabetes, ya, atau hati-hati kamu bisa mengalami penyakit yang lain. Ya, ketika kita bergejala sedikit, waduh, kita sudah langsung cek di internet dan kadang kita ketakutan sendiri. Kenapa? Waduh, saya berpotensi kena kanker darah. Wah, misalkan seperti itu. Jadi, kehidupan kita menjadi sesuatu yang sangat seram secara tiba-tiba karena kita melakukan self-diagnostik. Nah, salah satu yang sangat berkembang di anak-anak muda khususnya, itu adalah bagaimana dia melakukan diagnosa secara mandiri, secara pribadi, mengenai kesehatan mentalnya. Ya, begitu dia suka ngecek barang berkali-kali, dia berpikir dia kena OCD, misalkan. Ya, ketika tiba-tiba dia bisa emosi, ya kan, tapi tiba-tiba dia bisa tersenyum kayak Joker, dia berpikir dia bipolar. Demikian juga ketika menghadapi sesuatu yang kejadian yang dirasa berat, ya dia merasa kelelahan, dia berpikir dia sedang depresi. Atau demikian juga ketika dia merasa cemas terhadap sesuatu, dia berpikir dia kena anxiety. Dan saya melihat ada satu kecenderungan bagaimana mendiagnosa secara mandiri menjadi sesuatu yang sangat umum akhirnya di anak-anak muda. Dan dengan cepat sekali mereka berasumsi mereka kena problem mental. Ya, mereka kena sakit mental. Tidak ada hal yang salah dengan melakukan pengecekan mandiri, tetapi hal yang salah ketika kita terlalu cepat ngejudge, ya, terlalu cepat menetapkan kamu punya problem mental. Ya, kamu cemas, kamu mengalami depresi, kamu mengalami frustrasi. Tadi kemarin saya baca sebuah berita di Twitter, ya. Saya suka sekali main Twitter. Ya, mungkin saudara berpikir, waduh berarti ini umurnya udah berapa. Ya. Tetapi ketahuilah, saya sedikit promosi Twitter. Ya, news yang paling bagus adalah melalui Twitter. Ya, IG itu nggak ada apa-apanya. Ya, saya sedikit menghina IG. Ya, IG itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada news di situ. Percayalah, news di IG itu news usang. Kenapa news usang? Orang Twitter pasti sudah tahu duluan. Ya, udah tahu duluan baru ya di IG, ya kan? Ya baru di IG. Ya, makanya Mbocai punya IG itu. Oke ya, sedikit menghina IG. Nah, kembali, karena kita menjadi terlalu cepat, jadi di Twitter dikatakan sekarang terjadi glorifikasi terhadap kesehatan mental. Ya, terjadi glorifikasi. Apa dikit problem mental. Ya, kita menjadi terlalu cepat untuk ngejudge. Dan gawatnya adalah ketika seseorang berasumsi dia kena problem mental, maka dia akan mengesampingkan yang namanya hidup dengan iman. Kenapa? Karena kalau problem mental, maka tentunya larinya akan kemana? Psikolog, ke konselor, dan lain sebagainya. Dan pendekatan yang diberikan tentunya adalah pendekatan kejiwaan.
Saya tidak menyalahkan psikolog ya. Ya, saya juga mengikuti ilmu-ilmunya dan itu sangat membantu sekali. Cuman yang di sini yang saya soroti adalah akhirnya yang namanya hidup oleh iman buat orang-orang muda khususnya itu menjadi suatu topik yang nggak masuk akal. Kenapa? Karena begitu saya tiba-tiba emosi, saya butuh konselor, saya bipolar. Ya, dengan mudah sekali dia berpikir begitu. Ketika saya mengalami kecemasan, saya anxiety. Ya, pernah ada orang minta konseling dengan saya, dia ngeklaim dirinya kena anxiety. Dan saya ajak dia kembali melihat bagaimana Firman mengatakan sesuatu. Dan dia sempat terbebaskan dari itu. Kenapa? Karena mungkin dia belum masuk kategori yang betul-betul anxiety yang sangat berat, yang membutuhkan terapi kejiwaan. Mungkin saja belum sampai seperti itu. Nah, karena kita terlalu mengglorifikasi itu semua, maka kita berpikir bahwa hidup dengan iman itu sesuatu yang gak masuk akal. Sesuatu yang sangat abstrak, saudaraku. Padahal Alkitab mengatakan di Ibrani 11 ayat 1 bahwa iman itu adalah dasar. Kalau iman itu adalah dasar, maka yang namanya dasar itu fondasi. Seperti bangunan ini bisa menjadi kokoh, itu tergantung fondasinya. Dan ketahuilah saudaraku, bangunan ini sedang berdiri di tanah yang tidak solid. Ya, sudah menjadi rahasia umum, tanah di Pondok Chandra itu tidak solid. Ya, karena bekas rawa, bekas tambak, saudaraku. Ya, sehingga pembangunan gedung ini yang paling menghabiskan banyak itu pertama kali adalah fondasinya. Tapi bukan saya yang mampu menjelaskan, Anton lebih bagus menjelaskannya. Ya, itu fondasinya harus betul-betul sangat kuat supaya apa? Ini bisa berdiri. Nah, demikian juga kalau dikatakan iman itu adalah dasar, berarti kehidupan kita itu akan menjadi sehat ketika iman itu menjadi fondasi bagi kehidupan kita. Makanya saya sangat percaya bahwa iman atau seringkali disebut dengan percaya itu sebetulnya adalah sesuatu yang sangat normal. Justru ketika kita tidak hidup dengan iman, kita menjadi abnormal. Contohnya aja misalkan saya berkenalan dengan Steyer, misalkan. Dia cukup sebutin namanya Steyer. Perlu nggak saya bilang begini, saya kok curiga ya, mungkin kamu bukan Steyer, tolong kalau kenalan dengan saya, lampirkan 1 lembar fotokopi KTP. Ada yang begitu? Kalau engkau berkenalan? Atau cukup dia sebutin, namamu siapa? Nama saya Bowo. Langsung percaya atau curiga? Benarkah Bowo? Ada? Nggak ada ya? Ya. Ketika kita hidup dengan percaya, kita menjadi manusia normal. Ketika kita hidup penuh kecurigaan, mengesampingkan sisi percaya, kita menjadi manusia yang antik. Contohnya kayak tadi misalkan, dia mengumpulkan fotokopi KTP semua temannya. Kenapa? Supaya saya tidak salah bahwa namanya adalah ini. Demikian juga kalau ada yang pacaran ditembak sama pacarnya. Maukah kamu menikahiku? Saya tidak percaya kecuali kamu bikin surat pernyataan, ditanda tangan di atas meterai dan orang tuamu ikut tanda tangan. Baru saya percaya kamu mau menikahiku. Ada yang begitu? Hello. Hello. Tolong angkat tangan dong, bisa sharing di sini. Mungkin kalian merevolusi cara berpacaran ya. Nggak ada ya. Cukup ditembak tanpa surat bermeterai, engkau sudah berbunga-bunga minta ampun. Betul kan ya? Ada yang mau sharing? Karena harusnya banyak ya yang mau sharing tentang hal ini. Nah, kenapa? Karena itu yang normal.
Yang tidak normal adalah ketika dia tidak hidup dengan percaya di dalam dirinya. Maka dia menjadi manusia yang antik. Aku nggak percaya deh. Suruh papamu ngomong aku kalau kamu menikahiku. Baru aku percaya. Wah, dia nantang orang tuanya. Ini akan menjadi orang yang antik banget. Kenapa? Karena dia mengesampingkan sisi percaya. Nah, sehingga saya sangat percaya bahwa hidup dengan iman itu bukan sesuatu yang sulit sebenarnya. Kenapa itu menjadi sulit? Coba kita simak di 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bukan berarti tutup mata ya, saudaraku, bukan. Maksudnya apa? Karena ketika kita mengedepankan sisi melihat, maksudnya melihat itu bisa menimbulkan kekhawatiran. Itu yang dimaksudkan. Jadi karena kita lihat sesuatu, timbul ketakutan, timbul kekhawatiran, timbul kemalasan, saudaraku. Ya, intinya di sini berbicara mengenai perasaan. Sehingga lebih mudah kita baca, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena perasaan. Kenapa? Karena perasaan manusia itu labil banget. Makanya kadang orang Kristen itu menjadi nggak jelas. Dia hidup dengan iman atau dia hidup dengan perasaan. Kalau perasaannya enak, dia akan bilang God is good. Perasaannya nggak enak, bahkan dia akan bilang, God is evil. Tuhan itu jahat. Tuhan itu gak adil. Tergantung apa? Tergantung moodnya. Tergantung apa? Tergantung jumlah duit di rekeningnya. Kalau di rekeningmu tinggal 25.000, God is tapi kalau di rekeningmu ada 500 juta, God is good, ya kan? Bukan hanya good, goodnya di double O, di triple O, di kuartet O-nya, ya kan? Good, ya kan? Kenapa? Ada 500 juta di rekeningku. Tapi kalau ada 50.000 di rekeningku, wah, kita kayak roller coaster. Kita mempertanyakan Tuhan dan lain sebagainya, Tuhan tidak perhatian dan lain sebagainya. Berarti sebenarnya kita itu hidup dengan iman atau hidup dengan perasaan, saudaraku. Apalagi yang berpacaran. Ketika pacarnya tidak ngapelin dia hari itu, God is good or not? Ayo, ya. Apalagi ketika pacarnya memutuskan dia. Waduh, hidup rasanya berantakan. Udah gak iman-imanan. Makanya gak heran kalau kehidupan orang Kristen itu menjadi sangat labil, saudaraku. Saya kasih ini ya, ilustrasi. Jadi, iman adalah pondasi. Ini adalah iman. Iman adalah pondasi. Kalau kita hidup dengan iman, pondasi kita kuat, maka pondasi itu sangat menentukan. Menentukan apa? Engkau memiliki cara pandang yang jelas. Kau bisa pandang dengan jauh. Betul ya? Ketika pondasimu solid, kau bisa pandang jauh. Tapi kalau pondasimu goyang, bisa nggak pandang jauh? Oh nggak bisa. Karena kau akan gerak terus. Kau akan gerak, kau akan kesulitan. Ketika pondasimu kuat, maka engkau bisa tahu kemana engkau harus melangkah. Ketika pondasimu goyang, engkau akan ketakutan dan tidak tahu kemana engkau harus melangkah. Dan gawatnya adalah ketika kita mengandalkan kehidupan kita berdasarkan kemalasan kita, berdasarkan emosi kita, perasaan kita. Maka hidup kita pun akan jadi roller coaster. Sebentar kalau kita marah, waduh kita bad mood, maka kehidupan jadi kacau.
kita nggak bisa lihat jauh ke depan. Ada di sini yang ketika dia marah, aku melihat sebuah visi. Jauh ke depan. Tapi sambil marah gitu. Ada? Nggak mungkin kan? Ya. Perasaan akan mengombang-ambingkan. Makanya nggak heran kehidupan kita jadi kacau. Nah, sekarang kehidupan kita berada di sini. Atau kehidupan kita berada di sini. Ketika kehidupan kita berlandaskan iman, maka kita bisa melihat jauh ke depan. Saya teringat suatu kali ketika bangsa Indonesia di tahun 98, ada yang sudah lahir tahun 98? Oh banyak ya, teman saya banyak berarti. Oke. Ya. Nah, tahun 98 ketika terjadi gonjang-ganjing di Indonesia, maka ada seorang teman bilang, oh gak keluar aja dari Indonesia. Dia bilang begitu. Ya, saya bilang tidak gitu. Salah satunya kenapa saya bilang tidak, simple, saya hidup di bangsa ini. Karena saya hidup di bangsa ini, maka saya tidak punya pilihan lain. Selain saya harus beriman bahwa bangsa ini akan menjadi apa? Baik masa depannya. Saya nggak punya pilihan lain. Meskipun saat itu terjadi gonjang-ganjing, ya apalagi setelah itu ganti presiden, dan ganti presiden waktu itu politik Indonesia sangat buruk sekali. Saya cuma belajar untuk berpegang bahwa Tuhan mencintai Indonesia. Amin. Kalau Tuhan mencintai Indonesia dan itu menjadi pondasi kehidupan saya, maka saya harus belajar melihat bahwa masa depan bangsa ini baik adanya. Bukan hancur, saudaraku. Tapi kalau saya melandaskan hidup saya pada perasaan saya akan susah belajar melihat bangsa ini baik. Saya akan mudah sekali melihat bahwa bangsa ini berpotensi apa? Hancur. Bangsa ini terombang-ambing. Sehingga apakah saya bisa melihat masa depan saya? Susah. Kenapa susah? Karena saya membangun kehidupan saya berdasarkan perasaan saya. Sehingga saya akan punya banyak alasan untuk berkeluh kesah. Aduh sulit, aduh susah, aduh gak bisa. Ya kan, aduh apa sih ini, apalagi ada Omikron ya kan. Ya sudah kelihatannya ekonomi mau baik, aduh kena Omikron lagi, lihatin bangsa kita ya kan. Waduh statistiknya jelek apa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kita hanya akan full complain, saudaraku. Gawatnya lagi adalah ketika kita melandaskan hidup kita di atas kemalasan. Kemalasan itu manipulatif banget, saudaraku. Kadang kita nggak menyadari, kita berasumsi kita hidup dengan iman. Padahal sejatinya, kenapa kadang kita tidak bisa mengimani firman? Karena sebetulnya kita hidup di dalam kemalasan. Kemalasan itu manipulatif banget. Contohnya begini, ketika kita melandaskan hidup kita di atas kemalasan, maka kita akan berpikir, namanya Tuhan memberkati, kita perlu kerja keras atau kita cukup diam? Yang mana? Sekali lagi ya, kalau Tuhan memberkati, kita perlu kerja keras atau kita cukup diam dan Tuhan akan memberkati. Tergantung bagaimana kita melandaskan kehidupan kita, saudaraku. Kita akan punya perspektif yang benar atau perspektif yang salah. Ketika kita melandaskan semuanya atas kemalasan, saudaraku, maka kita akan menjadi sangat manipulatif terhadap firman, saudaraku. Mana Tuhan memberkati? Tuhan tidak memberkati. Dia berasumsi kalau dia diam, Tuhan memberkati. Bukankah ada firman-Nya? Tuhan memberkati pada waktu kapan? Tidur, ya kan? Oh itu ayat hafalan orang malas itu. Ciamik banget, ya kan? Itu. Bukan berarti ayatnya yang salah, bukan. Sekali lagi, tergantung di mana kau berdiri, kau akan mendapatkan perspektif yang benar atau kau mendapatkan perspektif yang salah, saudaraku. Makanya kemalasan itu bahaya banget. Coba ya, saya akan tunjukkan beberapa poin daripada kemalasan. Coba dilihat Amsal
13 ayat 4. Saya tunjukkan salah satu ciri daripada kemalasan. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ciri khas hati si pemalas itu penuh apa? Keinginan. Jadi hati-hati teman-teman kalau aku kok pingin gini ya, aku kok kepingin gini ya. Biasanya orang penuh keinginan, dia justru semangat ingin berbuat sesuatu atau justru males. Coba dicek masing-masing ya. Orang pemalas itu justru menimbulkan banyak keinginan. Beda dengan orang rajin. Kalau orang rajin menimbulkan tujuan. Dia tahu kemana dia harus melangkah. Itu orang rajin. Orang rajin akan create vision. Kenapa? Karena iman itu membuat orang punya visi. Iman itu membuat orang kreatif. Iman itu membuat orang menjadi semangat di dalam bekerja. Contoh yang paling sederhana, yang paling saya suka adalah Nuh. Ibrani 11 bilang gini, karena iman maka Nuh membikin bahtera. Jadi gara-gara Nuh beriman, dia bikin bahtera. Bikin bahtera itu butuh kreativitas. Apalagi di zaman itu. Ada di sini yang teknik perkapalan ITS? Gak ada ya? Bisa bayangkan ya, susah nggak bikin kapal? ya, bisa bayangin ya. Nuh bikin kapal, saudaraku. Kenapa? Dasarnya adalah iman. Iman itu membangun visi, iman itu membangun kreativitas. Sehingga iman, karena iman, makanya di Ibrani 11 selalu dikatakan orang justru apa? Karena iman dia akan melangkah. Karena iman dia akan lakukan ini. Karena iman dia akan lakukan ini. Beda sekali dengan pemalas, saudaraku. Pemalas itu banyak sekali keinginan. Tetapi dikatakan semuanya sia-sia. Kenapa sih kok sia-sia? Coba dilihat Amsal 21. Kenapa kok sia-sia? Amsal 21 ayat 25 dan 26. Amsal 21 ayat 25 dan 26 dikatakan, si pemalas dibunuh oleh apa? Tadi si pemalas itu create banyak keinginan. Dan ternyata si pemalas justru dibunuh oleh keinginannya. Kenapa dibunuh oleh keinginannya? Dia terlalu banyak keinginan, tetapi tangannya apa? Nggak mau bekerja. Makanya hati-hati ketika kita melandaskan kehidupan kita dalam kemalasan, kita nggak punya iman, saudaraku. Bahkan kita akan punya kecenderungan untuk memanipulasi firman. Mana aku sudah rajin ke gereja, kok Tuhan tidak memberkati aku? Padahal dia punya banyak keinginan dan enggan untuk bekerja. Dia hanya bilang bahwa kalau Tuhan memberkati, aku cukup diam saja, gak lakukan apa-apa. Kemalasan itu membunuh action, saudaraku. Padahal action itu adalah hasil daripada iman. Iman tanpa perbuatan apa? Mati. Atau iman tanpa perbuatan, omong kosong, saudaraku. Dan yang paling dibunuh oleh kemalasan itu adalah action. Itu yang dibunuh. Makanya ketika orang berlandaskan kemalasan, dia akan cenderung memanipulasi firman, saudaraku. Firman akan dimanipulasi. Bahwa Tuhan akan lakukan sesuatu, ya Tuhan sudah penuh dengan kasih, dia akan lakukan banyak hal dan aku cukup diam saja, bermalas-malas saja di rumah. Apalagi kalau dirohanikan, aku ingin doa sepanjang hari, padahal tidur atau doa sepanjang hari. Ya, dinilai sendiri ya. Oke, berikutnya. Coba ya, berikutnya kita lihat Amsal 20 ayat 4. Amsal 20 ayat 4 dikatakan, pada musim dingin si pemalas tidak membajak, jikalau ia mencari pada musim menuai maka tidak dapat apa-apa.
Dengan kata lain, ciri khas orang malas itu apa? Ciri khas orang malas itu menghilangkan daya juang, saudaraku. Dikatakan pada musim dingin, pemalas tidak membajak. Dia kehilangan daya juang, dia melihat dari sisi kesulitan karena musim dingin, dan dia menghindari tekanan, dia menghindari ujian, dia penuh sekali dengan alasan. Aduh, ini sulit, ini percuma, ini musim dingin, ya kan percuma. Tapi ketika masa panen, dia akan iri dengan yang lain. Kenapa? Karena yang lain panen, dia nggak dapat apa-apa. Ih, kok enak ya. Lihat Edi, waduh pekerjaannya sukses. Nah, misalkan begitu. Nah, ya kan? Ya, misalkan gitu, ya kan? Kok enak ya, tapi aku mana? Dia hanya iri ketika dia lihat Edi sukses dan Edi panen hasilnya. Dia hanya iri. Kenapa dia iri? Karena di musim dingin Edi bekerja dengan baik. Tetapi si pemalas penuh dengan alasan. Aduh sulit, aduh ini nggak mungkin, aduh aku kena mental illness, aku depresi, aduh ini nggak sesuai passionku. Ya kan? Aduh kreatif deh, dia akan kreatif cari alasan. Itulah ciri khas orang malas, saudaraku. Kenapa? Karena tangannya enggan bekerja. Terhadap semua kesulitan, dia pasti punya alasannya. Kalau enggak, temui orang malas. Dia akan sangat kreatif, create alasan. Kamu kejar alasannya, dia akan ciptakan alasan yang lain lagi. Oh sulit, kenapa? Karena papaku enggak ngizinin. Loh, sekarang ganti papanya yang disalahin. Loh, aku tanya papamu ngizinin loh. Iya, tapi mamaku ngamuk-ngamuk kalau aku selalu pergi bekerja. Aku katanya harus kuliah ya. Wah, ganti mamanya. Loh, mamamu enggak apa-apa. Iya, tapi RT-ku melarang kalau aku pulang malam. Kok jadinya ke RT? Ya. Dia akan create berbagai macam alasan. Intinya di musim dingin, aku pinginnya apa? Tidur, ya kan? Namanya musim dingin paling enak tidur, ya kan? Dia enggak mau membajak. Tapi kalau orang lain panen, dia akan iri, saudara. Itu ciri khas orang malas, makanya hati-hati. Hati-hati. Tuhan bilang bahwa kita harus hidup dengan iman. Iman itu berarti kehidupan kita sangat bergantung kepada firman. Kenapa? Karena makanan iman itu adalah apa? Firman. Firman iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Jadi iman itu bahan bakunya itu firman. Sehingga kalau kita tidak suplai bahan bakunya dengan baik, siap-siaplah kita nggak punya iman. Dan sekali lagi hati-hati, iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi gini, sekali lagi bahan bakunya adalah apa? Firman. Kita harus suplai diri kita dengan firman supaya kita punya iman. Ketika kita punya iman, iman akan menuntut apa? Perbuatan. Harus ada action, harus ada tindakan, saudaraku. Makanya jangan terjebak dalam kemalasan. Menarik sekali contohnya adalah Yosua. Tuhan berjanji kepada Yosua dan bangsa Israel bahwa tanah yang penuh dengan susu dan madu akan diberikan kepada bangsa Israel. Dan janji Tuhan diletakkan di mana kira-kira? Di kaki. Karena Tuhan bilang begini, tanah yang kamu injak akan menjadi apa? Milikmu. Tanah yang kamu injak itu akan jadi milikmu. Sehingga kalau Yosua tidak menginjak, dapat enggak? Enggak dapat. Enggak dapat. Iman harus dengan perbuatan. Ketika Tuhan berjanji kepada Yosua, maju, ya kan, tanah ini menjadi milikmu, Tuhan bilang, ya tanah yang kamu injak itu jadi milikmu. Dengan kata lain, Tuhan memaksa Yosua, kamu harus pergi. Kamu harus nginjak. Kamu harus berangkat. Kamu harus bekerja.
Makanya Yosua adalah orang yang sangat semangat untuk bekerja. Bahkan dia bilang, Tuhan, aku nggak ceklok dulu ya Tuhan ya. Tahan dulu mataharinya Tuhan. Aku belum selesai nih kerjanya Tuhan. Tahan dulu ya Tuhan ya, aku nggak ceklok dulu ya. Yosua nggak mau ngantri ceklok, saudaraku. Bahkan dia bilang, tahan dulu mataharinya Tuhan. Aku belum selesai bekerja. Dan bangsa Israel sempat mengalami berhenti untuk mendapatkan janji Tuhan hanya gara-gara apa? Terjebak di dalam kemalasan. Ayat terakhir ya, coba kita lihat yaitu di Yosua 18. Yosua 18 ayatnya yang ketiga. Yosua 18 ayat yang ketiga, di situ dikatakan demikian. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu apa? Bermalas-malas. Sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Kenapa harus pergi? Karena janji itu diletakkan oleh Tuhan di kakinya mereka. Tanah yang kamu injak akan jadi milikmu. Sehingga ketika mereka bermalas-malas, mereka berasumsi kita cukup diam saja, janji Tuhan akan terjadi. Enggak terjadi, saudaraku. Orang malas cenderung memanipulasi firman. Makanya hati-hati, saudaraku. Hati-hati. Biarlah kita memiliki tangan yang rajin, saudaraku. Dan milikilah iman. Berdirilah di atas iman. Sekali lagi, iman itu kebergantungan kita akan firman Tuhan. Makanya kalau kita punya iman, kita akan sangat percaya kepada firman. Dan kita akan belajar untuk benar-benar berespon seperti yang firman katakan. Seperti tadi saya cerita. Bagaimana saya caranya memandang bangsa Indonesia, bangsa kita. Saya belajar memandang sesuai dengan firman. Firman bahwa Yesus sudah mati untuk semua bangsa. Berarti Tuhan juga mencintai Indonesia. Apalagi yang menarik, di kitab Yesaya pernah dikatakan pulau-pulau itu akan memuji Tuhan. Kira-kira kalau disebut pulau-pulau, berarti cocok nggak buat Indonesia? Cocok. Indonesia bukan negara benua. Indonesia adalah negara kepulauan, saudaraku. Dan di kitab Yesaya dikatakan pulau-pulau itu akan memuji Tuhan. Loh, kalau pulau-pulau akan memuji Tuhan, berarti sebenarnya bangsa kita sudah pernah disebut di kitab Yesaya. Wah, itu membuat saya menjadi semakin optimis. Oke Tuhan, aku beriman Tuhan. Aku stay di Indonesia Tuhan. Kenapa? Karena mata Tuhan tertuju di bangsa ini. Sehingga bangsa ini pasti akan apa? Baik masa depannya. Amen. Itulah hidup dengan iman, saudaraku. Berdirilah di sini. Saya masih punya waktu 1 menit 20 detik. Saya ceritakan ya. Saya ceritakan suatu kali Tuhan Yesus bilang, jangan kamu khawatir. Bapamu memelihara. Burung di udara aja dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana caranya burung di udara dipelihara oleh Tuhan? Apakah Tuhan kasih tumpukan gandum di sarangnya? Enggak kan? Enggak. Bagaimana cara Tuhan memelihara? Ada banyak makanan di sekitar sarangnya burung. Burung itu tetap harus terbang keluar dari sarangnya. Karena disitulah Tuhan memelihara. Tuhan tidak menyuruh burung itu tetap di sarang, nanti aku tumpahkan gandum di sarangmu. Percayalah, jebol sarangnya, saudaraku. Ya, karena sarangnya bukan untuk jadi gudang gandum, bukan. Ya, sarangnya itu hanya untuk dia bertelur. Tapi kalau dia cari makan kemana? Dia harus pergi keluar dari sarangnya. Begitulah Tuhan memelihara, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, milikilah iman yang benar, saudaraku. Supaya kita memiliki perspektif yang benar terhadap firman, sehingga kita pun bisa bertindak dengan benar. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan, berbicaralah Engkau lebih banyak kepada setiap kami. Khususnya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang masih muda ini Tuhan. Mereka punya masa depan Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan benar-benar tertanam di hati mereka, membangkitkan iman Tuhan, sehingga mereka bisa melihat masa depan seperti yang Kau mau Tuhan. Dan biarlah mereka hidup di dalamnya Tuhan. Sehingga dari generasi ke generasi Tuhan, di bangsa ini Tuhan, mulai dari yang tua Tuhan, mulai dari yang muda Tuhan, dan sampai kepada anak-anak Tuhan, biarlah puji-pujian kepadamu Tuhan, keluar dari mulut kami semua. Engkau berkati yang tua, Engkau berkati yang muda, dan Engkau berkati anak-anak juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.